Ya, nabi-nabi palsu itu pokoknya yang dalam Alkitab Yeremia 23 ayat 15 adalah nabi-nabi yang akan Tuhan hukum karena mereka mengajarkan ajaran sesat. Ya, memang tidak dirujuk especially kepada siapa. Tuhan tidak merujuk itu, tetapi Tuhan beri tandanya. Tanda yang pertama, dia dari luar Israel, dan ini sering bersangkutan, dia dari luar Israel. Yang kedua, ya kalau kita melihat dari Yeremia itu dia mati diracun, ya karena Tuhan meracun orang-orang yang menyalahgunakan namanya dan tidak mengenal dia. Ya, dan yang ketiga, dia menolak Yesus. Karena para nabi, arti nabi dalam bahasa Ibrani, navi itu adalah pelihat. Dan para nabi itu bernubuat mengenai Kristus, Mesias yang akan datang. Nah, jadi kalau ada nabi dan para nabi di perjanjian lama itu bernubuat tentang kelahiran dan kematian dan kebangkitan Mesias itu. Ya, makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan nubuatan para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi tujuan para nabi itu bernubuat mengenai Mesias. Mengenai lahirnya di mana. Mika mengatakan dia lahir di sini, Yeremia mengatakan dia seperti ini, Yesaya mengatakan dia matinya begini, penulis Mazmur mengatakan dia akan dipaku, ya. Lalu kalau ada nabi menyangkali kematian Yesus dan mengatakan Yesus tidak tersalib, nabi palsu. Menolak Kristus, nabi palsu. Makanya dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun salah seorang di antara kami atau malaikat yang dari surga memberitakan Injil yang lain, Injil yang benar itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu kabar sukacita bagi kita. Lalu kalau ada orang dari negeri antah berantah mengatakan Yesus tidak salib, nabi palsu. Itu sudah sangat-sangat palsu. Jangan percaya, ya. Gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya mengukur nabi palsu. Yang ketiga, nabi palsu itu tidak bermoral. Ya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang melawan ketentuan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, apa yang telah Yesus katakan, misalnya perjanjian lama orang berpoligami, lalu Yesus datang sebagai anak tunggal Bapa mengatakan poligami tidak boleh, satu laki-laki satu perempuan, lalu tiba-tiba nabi palsu pasti mengatakan boleh poligami lagi. Ya, itu nabi palsu itu yang begitu.